Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya hari ini dapat menyapa Sobat Api kembali dalam segmen Binber, bincang-bincang bermanfaat. Di segmen ini kita akan mengangkat tema yang lebih menarik dari segmen sebelumnya, yaitu mengenai pengurusan SKCK dan izin keramaian di masa pandemi COVID. Dan di sini telah hadir narasumber kita dari Kepolisian Polsek Tampan, lebih tepatnya dari unit Intel Polsek Tampan. Dan narasumber kita sekarang sudah standby di sini, Sobat Api. Yuk kita sama-sama kita sapa. Selamat pagi Pak Yopi, apa kabarnya? Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua nih ya Pak ya, dan Sobat Api selalu dalam keadaan sehat. Amin, amin, dan amin. yang pasti terhindar nih ya Pak ya dari COVID-19. Amin, 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 amin. Oke. Sebelumnya nih Pak, Ya. kan kita ketahui nih kalau polisi berbaju dinas. Ya. Nah, Pak Yopi sendiri nih kan sekarang berpakaian ununiform ya Pak ya namanya ya. Oke. Kalau gitu kenalin diri dulu dong Pak kepada Sobat Api. Boleh. Oke. Boleh, saya mengenalkan diri. Nama saya Bribka Yupikasno. Iya. Ya, saya berdinas di Polsek Tampan di unit Intel, yaitu di bagian SKCK dan izin keramaian tepatnya. Oke. Bapak sendiri berdinas di unit Intel ya Pak ya? Ya. Bapak bilang Bapak berada di untuk pengurusan SKCK dan izin keramaian. Betul. Nah, Sobat Api tentunya ingin tahu ya Sobat Api ya, apa sih itu izin keramaian dan apa sih itu SKCK? Mungkin Pak Yopi bisa memberi penjelasan mungkin tentang SKCK dulu deh Pak Yopi. Boleh. Karena yang paling banyak nih kan masyarakat kita pengen tahu SKCK. SKCK itu apa sih Pak? SKCK itu surat keterangan catatan kepolisian. Apabila kita ada tindak pidana, maka tercantum di situ. Kalau kita tidak ada tindak pidana, maka tidak tercantum di SKCK. Kita SKCK, kita berguna untuk melamar pekerjaan, untuk menikah. Nikah ya Pak ya? Tapi bukan kawin ya. Oh beda ya Pak ya? Kawin Kalau dan kawin, menikah beda. Oh ya berbeda. Ya. Jadi Sobat Api bedakan kata Pak Yopi ya. Bedakan. Ini untuk nikah. Oke, nikah. Untuk nikah, tapi nikahnya nikah yang resmi, bukan nikah siri. Oh, harus nikah yang resmi ya Pak ya? Tapi yang istri pertama ya, istri kedua ya terserah aja. Ada ya? Ya ada. Iya. Berarti kalau mau nikah bertambah nggak ada SKCK? Nggak ada SKCK. Oh, hati-hati ya buat kaum lelaki. Jangan menikah bertambah karena SKCK tidak akan dikeluarkan untuk pernikahan kedua. Oke, cukup sekali ya nikahnya. Sekali kawinnya aja. Boleh. Aduh. Bahaya nih. Aduh, selain itu ada lagi Pak? Apa lagi? Untuk mengurus pekerjaan. Itu kalau untuk SKCK di Kecamatan Tampan, utama Polsek Tampan, kita bisa mengeluarkan yaitu memperpanjang. Hanya perpanjangan ya, Pak, aja. Karena untuk pengurusan baru untuk Polsek Tampan kita sidik jarinya tidak ada. Untuk perumusan sidik jari nggak ada. Kecuali kalau orang tersebut mau ambil sidik jarinya di Polresta, baru bikin di Polsek Tampan. Bisa kita keluarkan. Itu pun untuk SKCK untuk Polsek Tampan itu yang ber-KTP beralamat di Kecamatan Tampan aja. Berarti kalau misalnya di luar Kecamatan Tampan itu nggak bisa ya Pak ya? Tidak, karena kami catatan kepolisian kami ibaratnya catatan kriminalnya kita sekedar Kecamatan Tampan aja. Berarti kalau misalnya kita nih Pak pendatang, nah misalnya saya ini tinggal domisili di Kecamatan Tampan, tapi KTP saya misalnya berada di Marpoyan Damai atau di luar Kecamatan Tampan itu gimana? Oh tidak bisa, kita harus ngurusnya ke kecamatan yang berdasarkan KTP tersebut. Kecuali dia pindah bikin KTP baru bisa di Kecamatan Tampan. Kalau misalnya nih ada nih kita kan lagi pengurusan nih Pak, misalnya surat pindah atau apa gitu kan ada nih keterangan gitu. Nah, itu bisa nggak? Nggak bisa. Oh, tidak bisa juga? Dia harus berdasarkan KTP sama KK. Makanya persyaratannya ngurus SKCK itu, yaitu yang pertama. Bisa nih dicatat ya buat Sobat Api. Ya, fotokopi
KK, fotokopi KK, fotokopi KTP, foto 3 kali 6 lembar, 3 kali 4 3 lembar. 3 kali 4 3 lembar. Ya, 3 kali 3 lembar. 3 kali 4 3 lembar. Ya, udah itu baru map warna kuning. Map warna kuning. Ya. Untuk fotonya sendiri nih Pak, layarnya apa? Ini banyak layarnya yaitu kalau kita layarnya merah. Merah ya, wajib merah ya, Pak wajib ya. Merah. Nanti pink kan beda lagi. Ya, jangan pink, jangan biru, jangan kuning, apalagi ya. Berwarna-warni mungkin ya, Pak ya. Ya. Nanti jadi pelangi-pelangi ya. Pelangi-pelangi. Oke. Untuk pengurusan SKCK sendiri ini ada syarat lain Pak selain itu? SKCK bisa dibikin sebenarnya untuk Polsek Tampan online dah bisa. Online sudah bisa. Cuman untuk masyarakat Kecamatan Tampan kan masih banyak yang gaptek, masih banyak yang malas atau ke warnet atau apa untuk memasukkannya itu kan agak sulit masyarakatnya. Mungkin, padahal udah kita himbau sih. Mungkin lebih tepatnya bukannya malas mungkin ya Pak ya, tapi tidak ingin tahu atau gimana gitu? Tidak ingin, tidak ingin tahunya itu. Oh gitu. Jadi buat Sobat Api, sebenarnya SKCK itu tidak perlu datang ya Pak ya? Tidak perlu datang, tapi kita sudah bisa mendaftar secara online. Ya. Dan nanti untuk pengambilannya harus datang. Baru datang. Nggak mungkin pakai tiki kan? Tiki ya, bayar lagi. Ya, kena lagi. Padahal biayanya cuma 30.000. 30.000. Itu untuk siapa Pak 30.000? Untuk negara. Kita store ke negara. Berarti di store ke negara. Store ke negara 30.000. Berarti sebenarnya itu kalau untuk ke Polsek. PNBP ya. Berarti kalau Polsek itu tidak menerima apa-apa ya Pak ya? Tidak ada menerima apa-apa. Berarti 30.000 itu ini Sobat Api harus tahu. Jadi dana 30.000 yang di store itu kepada pihak pengurus SKCK itu bukan untuk pribadi ya Pak ya, tapi itu adalah untuk di-store kepada negara. Sesuai dengan PNBP. Nah, itu sama pajak. Itulah pajak sama SKCK itu digabungkan itu, sama itu dananya. Nanti kan ini kan kita jelaskan nih Pak, kita agak harus gamblang ya Pak ya kepada Sobat Api. Untuk daerah juga kan pembangunan seperti yang lain-lain gitu. Nah, itu. Berarti itu ya Pak ya. Terus yang lain-lain ada lagi Pak? Untuk SKCK itu kalau untuk mengurus langsung jangan lewat orang lain. Kalau harus seorang bersangkutan karena calo berarti ya Pak ya, tidak boleh menggunakan calo, harus orang bersangkutan. Kalau pakai calo kan biayanya yang pasti akan merugikan Sobat Api ya Pak ya. Tangannya pun kami nggak akan terima, dia harus orang bersangkutan. Kami kan akan lihat wajahnya, apakah orang bersangkutan memang apakah dia yang betul atau tidak. Itu nanti kita lihat kan catatan kriminalnya. Oh, itu gunanya kalau yang data langsung ya Pak ya. Jadi kalau yang online itu nih Pak, gimana sih caranya kalau kita online itu Pak? Biar Sobat Api tahu. Online itu pertama kita buka kan SKCK online Polsek Tampan. Di situ nanti ada persyaratan kita masukkan ke dalam. Udah ada langsung ya? Langsung kita masukkan fotokopi apa. Tapi kami tinggal sini, tinggal ngopi, tinggal mindahkan. Nanti datang ke sini. Hari berikutnya ya tinggal ngambil. Oh, berarti sebenarnya lebih gampang ya Pak ya? Lebih gampang sebenarnya. Terusannya kalau misalnya uang ininya Pak, uang untuk yang disetorkan kepada kas negara? Pas dia ngambil baru setorkan. Oh, berarti kalau kita mendaftar secara sebenarnya online, peraturan itu store-nya itu lewat Bank BRI, orang bersangkutan. Cuman kan orang bersangkutan tahulah di bank tuh antrinya tak ampun. Oh, jadi ini malah kita dipermudah ya Pak ya? Iya, kayak antri sembako kan. Di bank tapi kita mau nyetor uang tapi kayak antri sembako. Iya, benar. Jadi mempermudah ya kami yang megangnya. Jadi sebenarnya pihak kepolisian itu Sobat Api sudah mempermudah kita nih dalam pengurusan SKCK. Seperti kita tidak perlu antri ke bank dan sudah ada yang namanya sistem online. Kita hanya tinggal daftar melalui online, isi sesuai yang ada di situ, ada formulirnya. Dan besoknya udah bisa kita ambil Sobat Api. Nah, perlu tuh dicatat tuh Sobat Api. Nah, ada lagi kira-kira Pak tentang SKCK nih? Kalau untuk SKCK sebenarnya sih masyarakat itu yang banyak yaitu untuk pekerjaan. Untuk pekerjaan. Tapi untuk saat sekarang kan pekerjaan dan banyak pekerjaan lagi COVID sekarang ini kan banyak nggak buka gitu. Ya SKCK ya bisa-bisa ya kurang juga lah. Berkurang. Pernah nggak Pak selama ini pihak kepolisian menahan nih SKCK seseorang?
Ibaratnya tidak mengeluarkan SKCK seseorang. Oh, tidak bisa, harus dikeluarkan. Cuman kalau dia melakukan tindak pidana atau apa, cuman di SKCK itu kita catat pernah melanggar pasal sekian, pernah melanggar ini, melanggar itu, atau pencurian 363. Nah, nanti dia mengurus pekerjaan atau apa, ya tergantung pihak orang pekerja itu. Kalau seandainya pekerjaannya baca detail, di dalam itu ada itu bahwa dia pernah melakukan tindak pidana pencurian, dia memasukkan kerja, ya tergantung orang perusahaannya. Kalau kami tetap mengeluarkan. Berarti SKCK meskipun dia adalah mantan residivis nih ya Pak ya? Ya. Tetap dikeluarkan ya Pak ya? Hanya ada catatan-catatan. Kalau nggak takut lah dia ke kantor polisi nanti ditangkap dia. Kan udah selesai Pak. Ya udah ibaratnya nggak residivis lagi. Ya, udah diadili sih, udah dihukum. Gitu. Kalau residivis langsung masuk penjara lah. Oh gitu ya Pak ya. Nanti bukannya SKCK yang timbul, tapi surat penangkapan ya Pak. Yang timbul. Iya. Harus waspada juga nih. Harus waspada ya. Aduh, berarti Sobat Api, SKCK akan tetap dikeluarkan ya Pak? Tetap dikeluarkan. Nah, untuk pelaku kejahatan cuman ada catatan. Nah, ada catatan mantan-mantan pelaku kejahatan ya Pak yang udah bebas. Kalau mau mencari kerja juga masih bisa ya Pak ya? Masih bisa. Jadi kalau untuk mantan pelaku kejahatan sendiri itu Pak, berarti SKCK akan tetap ya Pak ya diterbitkan ya? Masih bisa bikin SKCK. Cuman di dalam SKCK tersebut kita ada catatan. Ada catatan tersendiri ya Pak ya? Ya di dalam itu kita bikin tindak pidana apa yang pernah dilakukannya. Contohnya 363 pencurian. Nah, ada tercantum situ. Nanti dia mau lamar pekerjaan, dia tergantung perusahaan tersebut. Kalau dia mau menerima ya silakan. Gitu, ya kalau nggak menerima ya urusan perusahaannya. Cuman kalau kita dari pihak kepolisian wajib mengeluarkan. Kalau nggak mengeluarkan kan mau kerja apa orang? Jadi nanti itu ya, Pak, mencuri lagi. Benar, iya. Nanti curi berarti lagi. Ini adalah salah satu agar mengurangi ya Pak ya sebenarnya tindak kejahatan ya Pak ya. Tidak kejahatan. Karena kalau dia ada kerja kan ibaratnya niat untuk kejahatan itu niat pasti. Baiknya itu ya Pak ya kita akan dukung terus. Semua orang itu kan pasti berubah. Iya, benar berubah. Iya. Untuk SKCK sendiri ini berlakunya berapa lama Pak? Masa berlakunya itu 6 bulan. 6 bulan ya 6 Pak bulan, ya? Sama buku nikah. Oh, buku nikah ya untuk selamanya. Kalau cerai barulah bikin baru lagi. Berarti kalau buku nikah cuma 1 kali. Iya, tapi kalau SKCK bisa per 6 bulan ya Pak ya? 6 bulan kita panjang, 6 bulan kita panjang. Kalau seandainya per 6 bulan dia nggak bisa pun, kalau seandainya lewat dari 6 bulan setahun masih bisa kita konfirmasi. Yang penting yang SKCK lamanya masih ada sama pihak bersangkutan walaupun itu fotokopinya. Berarti kalau misalnya pun udah lewat setahun, lewat 2 tahun, yang penting ada fotokopinya. Ada fotokopinya. Bisa ya Pak ya? Masih bisa. Berarti masih bisa dibantu ya buat Sobat Api yang masih punya fotokopi SKCK lama. Jangan khawatir, meskipun sudah lewat setahun akan tetap dibantu oleh pihak kepolisian ya Pak ya untuk bikin. Masih bisa perpanjang. Masih bisa perpanjang ya Pak ya, bikin SKCK-nya ya. Tapi jangan SKCK orang dibawa. Jangan SKCK orang ya. Nanti berubah pula kan. Jadi saya ingat nih Pak, SKCK orang tadi Bapak bilang nih kan. Jadi kalau misalnya nih saya domisili saya di Pekanbaru, di Polsek Tampan, saya bekerja di Jakarta. Kan KTP saya masih Pekanbaru, masih di Tampan nih Pak. Saya mau minta tolong nih. Tadi kan Bapak juga bilang jangan lewat orang lain. Orang lain. Nah, itu gimana tuh Pak caranya Pak? Secara online bisa. Walaupun dia di Jakarta sana kan online bisa. Oh, gitu ya Pak ya. Nanti orang tuanya ngambil silakan, nggak masalah. Kalau untuk ngambil siapapun bisa ya Pak ya. Yang penting orang tuanya kan bawa bukti dia online kan nanti keluar itu bukti dia ada buktinya diprintkan gitu ya Pak. Di screenshot boleh, di print boleh. Nanti bawa ke Polsek Tampan, nanti kita bantu ya. Berarti kalau misalnya pun kita screenshot kirim WA aja ke orang tua gitu bisa ya Pak ya. Yang penting kan data udah masuk. Masuk ke kita, online kan data udah masuk ke kita. Orang tuanya tinggal bilang, ini nama anak saya sini, ini, udah. Oh, tinggal kita aja ya Pak ya.
Jadi kasihan kan kalau seandainya jauh-jauh. Iya, makanya tadi itu saya terpikirkan tadi kan kayak Bapak bilang kalau mau datang langsung harus orang yang bersangkutan. Nah, jadi kalau saya pikirkan kan tadi kalau misalnya saya di Jakarta, kerja di Jakarta, terus saya gimana coba mau bikin? Karena kan perusahaan sekarang ini kan banyak seperti itu Pak. Ada misalnya 2 tahun gitu kan untuk perpanjangan kontrak kerja kayak gitu. Perlu SKCK lagi. Makanya itu pasti banyak sobat api nih yang bertanya seperti itu juga nih Pak. Nah, itu gunanya SKCK online. Nah, tapi pelajari itulah, jangan malas. Harus mempelajari SKCK online. Apalagi sebenarnya di masa pandemik nih ya Pak ya. Kan nggak boleh keluar-keluar. Jangan keluar-keluar. Itu dia. Jadi kita keluarkan sekarang tuh kan lebih diterapkan untuk di rumah saja. Kerja aja kita WFH ya Pak ya. Jangan main game-game aja. Tak boleh pula main game sama Bapak nih. Jangan nonton-nonton yang aneh-aneh. Bagus. Cek lagi cara-cara bikin SKCK kayak mana, pelajari. Iya pula ya Pak ya. Benar. Ayo. Cepat sobat api kita buka handphone, kita searching itu bagaimana cara membuat SKCK online. Nah, lebih bermanfaat ya Pak ya. Iya benar sekali tuh Pak. Di rumah-rumah kan? Di rumah terus, suntuk. Ayo kita sebarkan ya Pak, tularkan yang ilmu-ilmu baik itu ya Pak ya. Karena kan SKCK ini semua umur itu pasti membutuhkan SKCK. Udah itu SKCK untuk kecamatan untuk SKCK Polsek Tampan, dia cuman berlaku untuk seperti melamar pekerjaan di swasta. Untuk BUMN boleh, untuk pernikahan boleh. Tapi kalau untuk PNS, TNI Polri itu harus di Polresta. Harus di Polresta. Karena itu lebih spesifik lagi. Lebih spesifik lagi ya. Karena kalau kami untuk di SKCK ini cuma untuk SKCK ya itulah sekedar untuk pekerjaan swasta yang bisa. Berarti lebih diutamakan untuk yang swasta. Swasta untuk mencari pekerjaan. Biar permudah masyarakat kan. Permudah masyarakat ibaratnya nggak jauh-jauh lagi bikin ke Polresta, ya kita bantu di. Kalau di Polresta sama juga bisa online gitu Pak? Bisa online. Bisa online aja ya, Pak ya. SKCK online Polresta Pekanbaru. Itu yang membedakan ya Pak ya. Tapi kalau bikin baru tetap harus sidik jari dulu, harus datang. Berarti kalau kita bikin baru itu tidak bisa online ya Pak ya? Cuma tangan siapa yang mau tangan saya nanti ya Pak ya. Nanti tangannya potong atau katanya hantu Iya benar pula ya Pak ya. Nah nih Pak, yang jadi pertanyaan saya nih Pak, kalau misalnya nih KTP saya Taluk Kuantan tapi saya kepingin datang untuk bikin SKCK, kemana itu Pak pengurusannya? Kalau untuk beda provinsi ya? Iya, beda kabupaten. Beda kabupaten masih bisa di Polda Riau. Polda Riau masih bisa. Kalau untuk seperti Kabupaten Rohil, Pinhil, itu masih bisa di Polda Riau. Ada bagian SKCK Polda. Itu juga online pun udah bisa. Sudah bisa online. Itu lebih apalagi orang itu kan, namanya Polda kan. Kalau untuk luar provinsi, ya pulang kampung. Bikin baru ya. Tapi kalau perpanjang ya online aja. Buka aja provinsi mana provinsi mana, seandainya provinsi Aceh ya udah buka SKCK provinsi Aceh online aja. Minta tolong orang keluarga di sana, orang tua tinggal ngambil aja ya Pak ya. Ya benar-benar juga itu Pak, sangat membantu sekali ternyata SKCK online ini ya Pak ya. Sangat membantu kali. Jadi kalau misalnya nih sobat api, KTP kita KTP beda kabupaten, pengurusannya secara langsung bisa datang ke Polda Riau ya Pak ya untuk pengurusan SKCK barunya itu. Kalau hanya perpanjang, kita daftarnya lewat SMK online saja. Pihak keluarganya nanti suruh ambil. Dan ini buat yang mau daftar Polri, TNI ataupun PNS, jangan pernah datang ke Polsek karena tidak akan menerima ya Pak ya, Polsek ya Pak ya. Tidak akan menerima. Jadi kalau misalnya untuk masuk PNS, TNI Polri itu langsung saja datang ke Polresta Pekanbaru atau ke Polres. Pernikahan boleh. Pernikahan boleh. Tapi pernikahan pertama. Hanya satu kali pernikahan. Aduh Bapak ini. Kalau yang kedua ya nggak perlu, nikah siri namanya. Gitu ya Pak ya? Aduh mana tahu. Nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa. Benar. Dia cuma sekali. Kalau diizinkan istrinya boleh lah Pak? Izin istrinya ya nggak bisa juga mengeluarkan SKCK-nya. Gitu ya Pak ya? Nah ini saya seneng tapi Pak dengerin Pak. Karena suami di rumah jadi wanti-wanti kan ini Pak. Ternyata tidak akan dikeluarkan SKCK-nya. Istri-istri pasti senang nih dengarnya nih Pak ya. Benar. Makanya merit itu cuma sekali nikah itu.
nikahnya sekali ya Pak ya, prinsip Bapak nih. Buat suami-suami dengarkan prinsip Pak Yopi, menikah cuma sekali. Selingkuh nanti berkali-kali lagi Pak. Bu, asal jangan ketahuan. Aduh. Aduh Pak Yopi ngajarinnya yang benar sekali. Aduh. Kalau apa itu, kalau untuk yang udah tindak pidana, yang udah apa, jangan takut. Jangan takut. Daripada kalian nggak punya kerja. Benar. Jadi kita tidak boleh juga ya Pak ya menyisihkan para mantan-mantan pelaku kejahatan itu nggak boleh. Pasti akan berubah. Manusia akan berubah. Manusia itu mau pengen jahat, pengen apa, nggak ada. Semua orang tuh pasti pengen baik. Benar sekali. Nggak akan ada nggak ada yang pengen kejahatan Pak ya. Dan pihak kepolisian pun akan tetap mendukung ya Pak ya, membantu malahan ya Pak ya. Kalau perlu SKCK, kalau perlu SKCK, mari datang. Ya, mari. Pasti dibantu untuk dikeluarkan SKCK-nya dan tapi ada catatannya khususnya. Mudah-mudahan perusahaannya nggak baca sampai ke situ. Ya kan benar ya Pak ya? Iya, kalau sana nggak baca, kalau baca ya. Kalau baca ya. Dulu malam ya Pak ya. Dulu hilaf. Oh dulu hilaf, iya benar-benar karena kita udah jujur ya Pak ya. Iya, jujur. Mana tahu hilaf memang perusahaannya atau bangga malahan. Bangga. Berani jujur ya Pak ya, berani jujur bukan bangga karena pernah melakukan kejahatan loh ya. Berani jujur. Benar-benar. Berani jujur kan. Ya ibaratnya ya kayak mana lah, pilih antara dua lah, terima atau enggak ya. Iya benar. Nah ini tadi SKCK. Sekarang kita pengen tahu nih yang izin-izin keramaian. Pasti banyak nih mau merit nih Pak. Aduh udah berapa lama tertunda nih Pak. Ampun kita. Bahkan COVID. Orang kan cuman ucap nikah aja nggak mau dia. Tundalah dulu. Sampai-sampai ditunda. Batal nikah. Bahkan tingkat ada kejadian. Ada Pak ada kejadian. Gimana tuh Pak? Tunda dulu masa Covid 3 bulan. Aduh. Rupanya PSBM timbul PSBM. Nggak bisa lagi adaptasi kebiasaan baru lagi, tidak bisa. Lama-lama dapat yang baru dapat yang baru. Aduh, sedih Pak. Itu makanya. Benar. Makanya biar ucap nikah dulu lah. Nanti kalau pesta kan bisa nanti. Bisa nanti. Ijab kabul jangan ditunda. Buat sobat api yang mau nikah silakan ijab kabul. Dulu. Tapi ada nggak? Perlu nggak itu Pak? Kira-kira izin keramaian ya kalau ijab kabul? Ijab kabul kan nggak. Sebenarnya kalau ijab kabul itu kalau untuk masa Covid itu kan untuk ijab kabul itu bolehnya di kantor KUA. Oh. KUA pun udah ada prosedurnya. KUA nggak akan datang dia ke rumah. Nggak akan datang dia harus KUA atau enggak di masjid atau di gereja tempat ibadah gitu. Itu pun dibatasi cuma boleh 15 orang. 15 orang ya Pak ya. 15 orang. Di situ kan ibaratnya keluarga inti aja yang bisa. Tapi ya ucap nikah dulu lah sebelum diambil orang. Nanti diambil orang baru menyesal ya Pak ya. Nah kalau misalnya itu perlu nggak izin keramaian Pak? Kalau misalnya mau. Kalau itu tidak perlu. Tidak perlu ya Pak ya. Cuman kalau dia mengadakan pesta, ya harus wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Tapi kalau masa Covid ini kayak mana ya? Nggak bisa. Tapi sekarang kan adaptasi kebiasaan baru. Kita di Pekanbaru kan udah adaptasi kebiasaan baru nih. Kalau sekarang udah bisa nih Pak udah ya? Bisa. Cuman persyaratan mutlaknya harus ada surat dari rekomendasi dari gugus tugas COVID-19. Nanti di gugus tugas itu kan dia datang ke sana. Di gugus tugas itu tempatnya di kantor wali kota lama. MPP, Mall Pelayanan Publik. Nanti kalau kalian mau ngurus sana surat-surat itu, ya ngurusnya di sana. Jangan pula KUA nggak tahu dia, nggak mengeluarkan. Kalau nggak kantor camat, banyak itu datang kantor camat, Pak, kok kami dari kepolisian suruhnya minta ini, bukan dari gugus tugas COVID-19. Berarti buat sobat api yang mau menikah, inilah waktunya yang tepat kalau mau ngadain pesta selagi adaptasi kebiasaan baru. Tapi syarat mutlaknya harus ada surat rekomendasi dari gugus tugas COVID-19. COVID-19. Dan itu berada di kantor wali kota lama atau MPB. Mall Pelayanan Publik. Di sana nanti kan orang tuh yang ngecek langsung ke lapangan. Itu kan harus lengkap, ibaratnya tempat cuci tangannya, maskernya, jarak kursinya. Orang itu yang datang nanti itu ke lapangan, nanti udah ACC orang itu, ada surat rekomendasinya, baru bawa ke Polsek Tampan.
bawa ke Polsek Tampan, barulah ibaratnya baru ibaratnya di sini nanti kami minta surat surat rekomendasi itu, yaitu surat permintaan izin keramaiannya, yaitu nanti ibaratnya siapa panitianya, siapa bentuk proposal gitu. Sekalian fotonya, foto maskernya, foto apanya. Berarti memang sudah harus disiapkan ya, Pak ya? Kayak bentuk proposal gitu. Nanti kalau udah siap itu, barulah kita keluarkan, kita terbitkan izinnya. Ya mungkin itu karena ini kita COVID konfirmasi ya, Pak ya? dulu sama Babin dulu, Babin. Oh, pakai Babin juga? Iya, Babinnya harus cek dulu ke lapangan, karena apakah benar dia udah lengkap atau belum. Ada bacaannya di depan pintunya harus memakai masker. Udah itu ada maskernya, ada pencuci tangannya, harus lengkap. Memang dulu. agak sedikit ribet ya, Pak ya? Ribet. Tapi daripada ditunda. Nah, benar-benar. Kita kan belum tahu sampai kapan. Iya. Sampai kapan ini COVID wabah ini. ya, Pak, wabah ini kita nggak tahu. Ya tunda lama-lama ya. Lama-lama tua, nggak nikah. Jadi kalau nggak diambil orang, kasihan kan? Orang aduh sedih. Nah, jadi buat Sobat Api, kalau yang mau menikah, selain ambil rekomendasi dari gugus tugas COVID, kita harus menyiapkan juga nih tempatnya, itu harus disiapkan ya, Pak ya. Kayak kursi-kursi harus berjarak. Dan itu masker yang paling penting. Nah, jadi bagusnya kalau masker ini kita kasih untuk souvenir. Nah, betul. Ini kan lebih murah lagi ya, daripada Pak ya. Souvenir mahal. Ini kan masker kan? Ada yang masker dari medis itu ya, Pak, yang banyak dijual itu sekarang kan. Kalau nggak masker yang biasa pun bisa juga bikin foto pengantinnya dua sini kan cantik juga jadinya kan. Bikin namanya gitu kan. Kita bikin nama di sini ya, Pak ya. Benar. Kasih ke orang itu. Jadi dia menjaga kesehatan dan benar. Kita ngasih seorang itu pun berpahala juga. Berpahala karena bermanfaat ya, Pak ya. Dia pakai setiap hari. Jadi dia ingat, oh ini pesta ini loh, ini ada namanya gitu. Nah, iya benar. Dicuci kan. Oh iya ini pas pesta, ini ada pesta dikasih nih. Ini gitu ya, Pak ya. Wah, keinget ya nikah waktu zaman COVID gitu ya. Ingat dia masa-masa COVID. Jangan ditunda, itu ingat. Kalau ditunda nanti diambil orang. Nggak jadi ada kejadiannya gitu, banyak kejadiannya gitu. Jadi sedih kita, Pak. Sudah kami telepon gitu, Pak, apakah jadi pernikahannya ini kan udah PSBM udah nggak ada lagi karena adaptasi kebiasaan baru. Kayak mana Pak? Si ceweknya udah memutuskan tidak mau sama anakku lagi katanya. Astagfirullah. Kan kasihan kan? Ya, Pak, ya. Kok nggak si cowoknya cari yang lain? Nah kasihan. Jadi ya cepatlah segerakan. Tapi polisi ini baik loh ya, Pak ya. Ya insya Allah lah, mungkin lah. Karena gini kan Pak, udah datang, ditolak, tapi kita ingetin udah nggak ada lagi nih, udah boleh nikah nih gitu ya. Ditelepon ya Pak ya? Iya ditelepon, kami telepon. Ini seandainya kemarin dia ngajukan yang dulu masa BSPM kami telepon. Bu, ini kan adaptasi kebiasaan baru. Kalau mau bikin pesta silakan, udah bisa ini kami keluarkan. Tapi kalau saat kami telepon ulang lagi. Oh berarti gitu ya Pak ya? Itu namanya pelayanan kan, kita namanya pelayanan masyarakat. Kita kan gaji masyarakat. Nah itu. Jadi di sinilah ya Pak ya, kalau misalnya orang-orang yang menganggap polisi itu tidak peduli kepada masyarakat ternyata salah nih Sobat Api. Lebih peduli lagi. Nah, lebih peduli. Lebih sayang sebenarnya. Nah, disayang. Disayang banget ya Pak ya. Dihindarkan dari COVID, diingatkan untuk nikah supaya cepat nikah daripada diambil orang. Iya benar. Iya benar. Nah kalau untuk pengurusan izin keramaian sendiri ini ada administrasinya nggak Pak? Administrasinya sebenarnya nggak ada. Nggak ada administrasi. Nggak ada pakai administrasi. Yang penting persyaratannya lengkap, kami keluarkan. Nah nanti kami koordinasi sama Babin, RT setempat. Kalau RT deal, Babinnya deal ya udah kita deal. Dari kami deal ibaratnya. Dia yang tanda tangan Kapolseknya. Yang tanda tangan Kapolseknya Pak ya. Penting persyaratannya lengkap. Kalau untuk izin keramaian sendiri ini apakah hanya untuk pernikahan aja yang bisa diurus di Polsek Tampan atau kayak event-event lain gitu bisa nggak Pak? Event-event lain kalau tingkatnya masih tingkat kecil masih bisa kita. Kalau konser? Sudah. Kalau konser itu harus di Polresta itu. Kalau konser kan artis itu bahaya nanti. Iya, benar. Tapi kalau untuk konser menurut saya belum lah. Belum ya Pak ya, masa-masa COVID gini ya Pak ya soalnya. Artis-artisnya pada krisis sekarang kan. Nggak ada dipanggil lagi.
Kasihan. Iya, kasihan, benar. Memang banyak ini dampak COVID ya Pak ya. Ya banyak bikin video lah orang artis-artis kan. Iya, nih kayak saya nih dong. Kayak gitulah. Inilah ini kan ngundang Bapak sini kita bikin video ya Pak ya. Betul. Jadi Pak, kalau misalnya selain untuk izin keramaian pernikahan, untuk apa lagi jadinya Pak? Izin pernikahan, izin keramaian kayak mengadakan, pokoknya kayak mengumpulkan massa yang ya demo dong Pak, demo beda. Demo beda lagi. Nah, demo nanti itu soalnya mahasiswa pada datang nanti ke Polsek Tampan kan izin keramaian Pak, mau apa, mau demo katanya. Demo di Polresta itu izinnya diizin keluarkan juga, tapi di Polresta. Kalau kita kan izinnya ibaratnya mengadakan acara kegiatan pernikahan, akikah, sunatan, pokoknya yang izin keramaian yang rame-rame gitulah, yang mengadakan lomba burung. Boleh. Lomba burung yang berkicau ya, bukan burung berkicau. Yang burung-burung yang lain bahaya itu. Itulah Bapak bilangnya kan, aduh. Lomba burung atau lomba. Sekarang kan musimnya layang-layang nih. Oh, ada layang-layang. Ada yang layang, musim layang-layang. Kemarin ada sih katanya mau mengadakan perlombaan kan. Nah, itu wajib. Karena kan mengumpulkan orang banyak walaupun di lapangan. Tapi protokol kesehatan wajib juga. Wajib diikuti ya Pak ya. Diikuti. Walaupun tuh yang di atas sana kan. Iya, nontonnya di bawah. Dari bawah. Nggak mungkin terbang kan sama orangnya. Kalau terbang ke atas saya juga takut Pak. Pakai kawat jadinya. Bukan, kalau nggak napak ke bumi takut juga saya Pak. Apa ini manusia atau hantu ada yang mana itu dia Pak. Walaupun layang-layang kan ada kuntilanak gambarnya. Iya. Ada sekarang musim-musim. Sekarang musim ya Pak, Masya Allah. Cantik, ada gambar kuntilanak, ada gambar ini tapi itu Indonesia nggak bisa kan? Iya. Makanya harus izin keramaian dong. Iya, harus izin keramaian. Nggak dipersulit kok. Nggak dipersulit, enggak. Yang penting perlengkapannya lengkap. Ya udah kami keluarkan. Kami ya enjoy aja. Namanya orang bikin apa kan? Event ya Pak ya. Event ya silakan, nggak masalah. Yang penting ya prosedurnya dilengkapi gitu. Ya, yang paling penting itu tadi ya Pak ya, harus dari gugus COVID harus keluar dari gugus tugas COVID-19 karena orang itu yang menentukan. Jadi dengan adanya program ini nih, orang yang pada nggak tahu nih ya Pak ya, tadi kan kayak sobat-sobat API ini kan nggak tahu nih tadi gugus tugas COVID di mana, siapa sih itu gugus tugas COVID ini kan nggak tahu. Nah, dengan adanya Bapak nih jadi terjawab lah nih Pak, di mana orang tuh ngurus. Itulah kadang-kadang udah dijelaskan kan, nanti rekomendasi dari gugus tugas ya di MPP, pergi kantor camat dia. Pergi ke apa dia, ke puskesmas. Masa puskesmas mengeluarkan? Berarti dia melayani alamatnya ini Pak. Nah, sekarang udah dijelasin ya Pak ya. Jadi MPP Mall Pelayanan Publik di Jalan Sudirman, Jenderal Sudirman di bekas kantor Wali Kota Lama. Kalau paling tepatnya ya di samping apa tuh? Ada Bank BI ya? BI ya, di samping Bank Indonesia. Pergi sana dulu baratnya. Ya jangan, kadang-kadang kan masyarakatnya dipersulit, bukan dipersulit. Sebenarnya nggak dipersulit. Datang sana pun langsung kok di ACC. Karena masyarakat ini kalau itu ibaratnya dipersulit, nggak ada dipersulit. Jadi dari dipermudah pun. Dipermudah. Asal lengkap aja sebenarnya syaratnya ya Pak ya. Di MPP kan enak. Dingin kok. Iya. Kayak mall kan, namanya mall. MPP Mall Pelayanan Publik. Kita bawa anak, ada tempat mainnya anaknya situ. Kita pun di situ pun antriannya ada. Jadi di sana pun ada juga ya Pak ya, kalau nggak salah saya untuk pelayanan SKCK. Ada. Ya? Nah, itu layanan SKCK itu bisa semuanya itu, tapi Kota Pekanbaru. Oh, berarti kayak kita ke ini ya Pak ya, ke Polresta. Polresta kan ibaratnya kalau kita kan Polresta kan ramai. Oh, sebenarnya di situ tuh hanya untuk membantu ya Pak ya? Kalau untuk di MPP itu untuk perpanjang aja. Kalau di MPP itu hanya untuk perpanjangan. Kalau bikin baru tetap di Polresta. Pelayanan MPP kan lengkap. Pelayanan berarti semuanya ada. Kalau misalnya izin keramaian ada juga di situ Pak? Izin keramaian nggak boleh. Oh, tidak ada di MPP? Tidak ada di MPP. Itu yang ada berarti di Polsek? Di Polsek, tingkat Polres, sama Polda. Nah, itu jadi kalau misalnya Anda mau bikin ini Sobat API mau bikin SKCK itu bisa juga di MPP ya Pak ya, Mall Pelayanan Publik, datang aja ke sana dengan syarat-syarat sesuai dengan seperti yang telah diterangkan oleh Pak Yupi ya Pak ya. Izin keramaian sebenarnya perlu.
Nah, kalau seandainya gugus tugas datang ke tempat pesta itu mau dibubarkan, ya kita mau diapain? Nggak ada izin keramaian ya Pak ya? Kita nggak ada izin keramaiannya, itu kita kena sanksi. Ada sanksinya? Ada sanksinya. Apa tuh Pak kira-kira Pak? Undang-Undang 130 kan masih diterapkan. Oh, berarti meskipun PSBB udah tidak ada ya Pak ya, tapi Perwakonya tetap ya Pak ya? Perwako 130 tetap dijalankan ya Pak ya. Jadi itulah salah satu guna dari izin keramaian ya Pak ya. Iya. Jadi ibaratnya dari gugus tugas kan ada gabungan tentara, polisi, Satpol PP kan setiap hari ada itu kegiatan yang itu bisa membubarkan, justisi bisa membubarkan. Kalau seandainya nggak ada izinnya ya dibubarkan. Kan kasihan kan, udah capek masa rendang. Nah, dibubarkan. Kasihan. Pengantinnya udah 2 jam 3 jam dihias. Iya, benar. Matanya udah sepanjang anti badai gitu. Tiba-tiba dibubarkan, kasihan. Iya, benar sekali itu Pak. Masukan juga nih buat sobat api yang sedang menyaksikan acara kita ini Pak. Jadi kalau misalnya pestanya nggak mau dibubarkan, jangan lupa untuk mengurus izin keramaian. Selagi ini bisa dikeluarkan izin keramaiannya. Ya, masih apa ini? Masa ini ya Pak ya? Masa adaptasi kebiasaan baru ya Pak ya? Adaptasi kebiasaan baru. Nah, mudah-mudahan aja penderita COVID makin nurun ya Pak ya. Jadi kita pun bisa bebas beraktivitas seperti sedia kala. Tapi jangan diingat, jangan ditunda. Jangan ditunda, tetap pernikahan. Nanti bahaya, kasihan. Tinggal kawin lagi sama yang lain. Salah. Ditinggal nikah sama yang lain. Soalnya kalau Pak Yopi ini sensitif nih. Dibilang nanti nikah sama kawin berbeda. Iya, benar. Jadi nanti ditinggal nikah sama yang lain. Nangis pula dia Pak. Nah, itu baru tahu. Nah, itu. Jadi kalau ijab kabul atau ucap nikah jangan ditunda Sobat Api, tetap dilaksanakan tapi dengan jumlah orangnya yang dibatasi. Tapi untuk saat sekarang ya mau pesta silakan. Ayo cepat. Selagi bisa ini ya Pak ya. Selagi adaptasi kebiasaan baru udah bisa. Saatnya. Jangan tunda-tunda lagi. Dengan syarat mutlak harus mendapat rekomendasi dari gugus tugas COVID-19. Waduh Pak, nggak kerasan ya Pak ya, asik-asik banget kita ngobrol nih Pak. Ternyata waktu juga nih yang memisahkan kita nih kayaknya nih Pak. Tapi sebelum berpisah nih Pak, mana tahu ada kayak saran, himbauan untuk Sobat Api, mungkin bisa Pak? Saran dan himbauan ya tetap pertama pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan. Kalau di tempat pernikahan ya kalau bisa ya 10 orang dulu, 20 orang dulu, ya pakai peraturan lah. Namanya protokol kesehatan ya. Tapi kalau seandainya nanti terjadi baru nyesal. Oke, kita mau jelaskan yaitu untuk penutup acara kita ini, kita mau lebih jelaskan apa sih syarat-syaratnya gitu. Kita pertama itu syarat SKCK. Kalau bisa yang di rumah catat. Nanti jangan lupa kan. Yang pertama, SKCK lama wajib dibawa. Ini syarat perpanjang SKCK di Polsek Tampan. Karena ngurus baru ya di Polresta ya. Yang pertama, SKCK lama wajib dibawa. Yang kedua, kalau nggak ada yang fotokopinya pun boleh. Yang kedua, fotokopi KK. Yang ketiga, fotokopi KTP. Yang keempat, foto 4x6 3 lembar. Ingat 3 lembar ya. Latarnya merah, ingat latarnya merah, jangan pula pink. Dan itu mapnya warna kuning. Kalau untuk kalau menurut saya ya kalau lebih mudahnya sekarang kan pandemi kan COVID-19, bagus di SKCK-nya online. Buka SKCK Polsek Tampan, nanti muncul itu lengkapi persyaratan semuanya, nanti tinggal ngambil aja daripada datang sini ya wajib pakai masker ya. Kalau datang ke Polsek Tampan, kalau enggak ya kami suruh beli dulu maskernya. Untuk persyaratan izin keramaian, ayo kalau yang mau merit segerakan, karena sekarang udah adaptasi kebiasaan baru udah bisa dikeluarkan. Tapi syaratnya yaitu harus mempunyai surat rekomendasi dari gugus tugas COVID-19. Rekomendasi itu dikeluarkan di gugus tugas COVID-19
berada di kantor wali kota lama, yaitu di MPP, Mall Pelayanan Publik. Tadi kan sudah saya jelaskan di mana tempatnya kan. Yang kedua, harus ada surat permohonan dari pemohon bahwa mengadakan pernikahan itu. Yang ketiga, fotokopi penanggung jawab. Siapa penanggung jawab kegiatan itu? Yang keempat, undangan ya, perlu undangan. Kalau enggak, mana kita tahunya? Iya benar. Undangan hari apanya kan kegiatannya. Kalau untuk ya SKCK bisa online, tapi kalau izin keramaian nggak bisa online. Nanti online bahaya lah. Oke, jadi Sobat Api itu tadi syarat-syarat untuk pengurusan SKCK baik online maupun secara langsung ya Pak ya. Dan juga syarat untuk izin keramaian. Nah, jadi sebenarnya masih banyak nih ya kan Sobat Api yang mau kita tanyain, tapi nggak berasa waktu juga nih yang akan memisahkan kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Pak ya. Boleh. Dengan sesi mungkin perbincangan yang lebih menarik dan juga pembahasan topiknya yang lebih menarik lagi ya Pak ya. Apa tugas Intel itu? Nanti kita bahas lagi. Apa tugas Intel itu? Kayak mana penyamarannya? Boleh. Ini banyak yang nggak tahu soalnya kan Pak, bagaimana tugas Intel itu. Intel dasarnya kayak mana? Itu banyak sebenarnya ya Pak ya. Banyak. Tapi waktu kita juga nih ya Pak ya nggak cukup ya. Karena kan Intel itu kan mata telinganya pimpinan. Nah, itu dia. Jarum jatuh. Wajib dengar ya Pak ya, wajib tahu. Nah, itulah dia ya Pak ya. Tapi gimana ya kan Pak, waktu juga ya mungkin sekarang topik kita hanya sekitar SKCK dan izin keramaian dulu ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti kita atur lagi nih waktunya nih. Kita kupas lagi nih apa sih tugasnya Pak Yopi yang nggak berbaju dinas ini. Oke, buat Sobat Api sampai di sini dulu jumpa kita, mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu, di lain kesempatan dengan topik pembahasan yang lebih menarik. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng, like and subscribe. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.